Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam acara renungan firman Tuhan, ya, pesan gembala, Selasa 10 November 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu, dan seperti saat ini Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar sebagai dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan mengurapi pemberitaan firman-Mu sore malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setiap kita menyadari bahwa hari demi hari itu bergulir begitu cepatnya. Ya, rasanya dari satu minggu ke minggu berikutnya itu kayaknya berjalan dengan cepat. Ya, tahu-tahu kita sudah masukin bulan November, ya, tanpa terasa kita sudah mengalami merasakan ketegangan dengan COVID itu sudah hampir 7 bulan, ya 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ya, jadi hari-hari berlangsung begitu cepat, dan ini mestinya menyadarkan pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menyadarkan bahwa memang hari-hari akhir ini sepertinya bergulir begitu cepat, dan bagi kita yang mengerti kebenaran, kita harus memperkarakan hidup kita, ya. Jadi setiap kita harus memperkarakan bagaimana akhir dari kehidupan kelak. Jadi setiap kita harus memperkarakan bagaimana akhir perjalanan hidup kita nanti akan berakhir seperti apa. Jangan nanti pas di ujung maut, pas di akhir kehidupan kita akan ada penyesalan-penyesalan. Karena kita menjalani hidup masa lampau dengan tidak benar. Nah, penyesalan seperti ini tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Maka saya ingatkan, mari ke depan kita mengisi hari-hari hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Selalu kita perkarakan, ya, selalu kita persoalkan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang terus akan saya ulang dan saya ulang. Karena kalau tidak gini, kalau tidak diingatkan seperti ini, banyak orang percaya itu cuek. Ya, sepertinya apatis, dia menjalani hidup itu mengalir seperti orang dunia, tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Nah, ini yang bisa menyedihkan, ya, ini bisa menyedihkan, memprihatinkan. Ketika nanti ada di ujung maut, mereka seolah-olah menyesali kenapa saya dulu tidak serius belajar firman Tuhan, ya, karena kenapa saya tidak membangun intimasi dengan Tuhan. Penyesalan seperti ini bisa tidak berguna, tidak ada artinya. Ketika kita sudah tidak memiliki daya, secara fisik kita sudah lemah, ya, secara kemampuan kita sudah tidak punya banyak keterbatasan. Nah, maka selagi Bapak Ibu Saudara masih berikan kesehatan, ya, umur yang belum terlalu tua, misalnya, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai bisa memahami arti hidup yang sesungguhnya. Arti hidup yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya, dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Nah, ini harus ada pemahaman ini. Harus direnungkan oleh banyak orang percaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 12, ya, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ini mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa, dan kita akan lihat satu persatu. Ya. Dikatakan, ingat akan penciptamu pada masa mudamu, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya.
Jadi kalau kita renungkan kebenaran ini, dengan teduh, ya, maka yang pertama kita diingatkan supaya kita mengingat akan penciptamu. Ya. Dikatakan ingatlah akan penciptamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya harus ingat pencipta kita. Tentu ingat di sini bukan hanya ingat. Dengan kita ingat pencipta kita, kita akan bisa memperlakukan sang pencipta itu dengan benar. Ya. Jadi ini suatu pesan yang sangat jelas bahwa orang percaya harus memiliki pemahaman yang benar terhadap sang pencipta, hakikat sang pencipta. Ya, mengapa sang pencipta itu menciptakan kita? Ya, mengapa sang pencipta Allah Bapa itu menciptakan kita? Apa tujuannya? Lah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kita jangan ingat, ya, ingatlah akan penciptamu, tapi ingat di sini jangan arti yang sempit. Jangan hanya ingat saja, tetapi lebih dari itu kita memahami hakikat dari sang pencipta ini. Nah, tentu saja memahami sang pencipta Allah Bapa itu tidak mudah. Tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Ya. Karena kita dituntut, ya, hakikat pencipta itu apa? Ya. Terus tuh keinginan atau mengapa kita diciptakan itu harus ada. Ya. Kalau kita mau memahami seseorang, ya, kita mengerti orang, dunia saja kita sulit. Coba kita suruh memahami pasangan hidup kita, itu enggak mudah. Orang yang sudah nikah 10 tahun kadang-kadang masih belum bisa memahami dengan lengkap karakter, sifat dari pasangan hidupnya. Belum tentu bisa, apalagi sang pencipta. Ya. Maka di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 dikatakan, Efesus 1 ayat 17 dikatakan bahwa untuk bisa mengenal Dia dengan benar, maka orang percaya harus punya hikmat. Ya. Orang percaya harus punya hikmat untuk bisa mengenal Dia benar. Coba kita lihat di dalam Efesus, ya. Efesus pasal 1 ayat 17, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Paulus mendoakan supaya orang-orang Efesus itu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Artinya apa? Tanpa kita memiliki roh hikmat dan wahyu yang dari Allah, kita tidak bisa mengenal Dia dengan benar. Jadi nggak mudah ini. Ya, nggak mudah. Ini bukan pekerjaan mudah. Ya. Jadi orang percaya dituntut untuk memiliki pengenalan akan Tuhan itu dengan lengkap. Kalau kita sudah mengenal sang pencipta itu dengan lengkap, dengan benar, maka kita akan memperlakukan Dia dengan benar. Kalau kita tidak mengenal sang pencipta Allah Bapa itu, kita tidak mungkin memperlakukan Dia dengan benar. Ya. Jadi yang pertama tadi, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kita mau belajar mengenal hakikat Allah. Ya, hakikat Allah itu seperti apa? Kita harus mengenal dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dikatakan pada masa mudamu. Jadi tentu ada tujuan kenapa kita harus mengenal sang pencipta itu pada masa muda kita. Ya. Ya. Kenapa kita dituntut untuk bisa mengenal hakikat Allah itu pada masa muda kita? Karena Bapak Ibu, kalau masa muda kita di mana kita masih memiliki daya ingat yang bagus, ya, otak kita masih encer, ya, fisik kita masih kuat, waktu kita masih cukup banyak. Kalau ini tidak kita gunakan untuk bisa mengenal Dia dengan benar,
kita memahami hakikat Allah dengan benar. Kalau udah menginjak masa tua, repot. Ya. Kalau anak-anak tentu lebih sulit, ya, karena anak-anak belum waktunya, dia sulit menelaah, ya, menelaah apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, mungkin dia kurang. Tetapi kalau waktu kita masih muda, itu kita lebih nangkep. Ya. Jadi masa muda itu harus diisi pengenalan akan Tuhan yang dengan benar. Kalau tidak, nah ini yang paling banyak. Kita belum sempat mengenal Allah Bapa dengan benar. Kita belum sempat memiliki pemahaman yang benar. Sudah keburu apa? Jiwa kita dimasukin oleh filosofi-filosofi dunia. Nah, di sini yang mengkhawatirkan. Ya, jadi orang muda ini belum sempat dia mengenal penciptanya dengan benar, tetapi filosofi dunia sudah mengisi bejana hatinya. Nah, ini yang berat, yang repot. Ya, nanti akan ada tarik menarik. Ya, keinginan dunia menarik supaya dia tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi dari satu sisi, ya, Roh Kudus mendorong kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan sampai masa muda kita ini diisi oleh sesuatu yang duniawi sebelum pengenalan itu masuk dalam bejana hati kita. Jangan. Nanti jiwa kita yang sudah keburu diwarnai oleh keinginan-keinginan dunia, ya, keinginan-keinginan dunia ini, kita tidak bisa fokus. Kita nggak bisa fokus. Ya, kita hanya belajar firman Tuhan hanya sekedarnya. Bahkan ketika kita datang ke gereja itu hanya formalitas, tapi tidak ada hasrat, tidak ada gairah untuk mengerti kebenaran itu. Karena jiwa orang itu sudah terlanjur dipenuhi oleh hal-hal yang duniawi. Pengen jalan kemana, nanti pengen apa, cari hobinya apa, misalnya hobinya moge, ya, berburu moge. Nanti kalau hobinya apa, kamera, gonta-ganti kamera. Nanti hobinya apa, mobil, ganti-ganti. Wah, diisi itu, ya, dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang intinya itu semuanya duniawi. Nah, kalau orang muda sudah seperti ini, firman Tuhan susah masuk bejana hatinya, susah. Ya, karena udah banyak pintu-pintu itu yang tertutup. Nah, ini makanya dikatakan apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Jadi ketika masih daya ingat kita masih kuat, sebelum filosofi dunia itu mengisi bejana hati kita udah mengenal, berjuang untuk memberikan tempat, memberikan masukan untuk firman-firman itu dalam hidup kita. Ya, itu yang harus penting. Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara, jiwa seseorang itu pasti ada ketergantungan atau kecenderungan. Nah, ya, atau gini, setiap jiwa kita itu pasti memiliki selera yang berbeda. Nah, sekarang apa selera jiwa kita? Apa selera jiwa kita? Apa yang mengendalikan jiwa kita? Ya, kita ketergantungan dengan apa? Nah, ini yang menentukan perjalanan akhir hidup kita. Ini yang menentukan. Kalau jiwa kita diwarnai oleh sesuatu yang jasmani, kita bangga dengan merek-merek branded, ya, kita bangga dengan capaian-capaian akademis yang membanggakan. Ini bukan tidak boleh. Secara akademis kita harus berprestasi, tetapi harus diimbangi dengan rohani yang juga tumbuh. Ya, jadi akademis juga naik, rohani juga. Ya, karena kalau tidak, kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar sekuler, orang fasik. Ya, secara akademis kita intelek S2, S3, tetapi tentang kebenaran kita nol. Kita nol besar, tidak mengerti kebenaran. Nah, ada satu saatnya nanti dia akan kepentok bahwa masalah hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuan, dengan akademis yang saudara pahami. Tetapi masalah ini hanya bisa diselesaikan kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Ya, hubungan kita dengan Tuhan baik.
Maka tidak heran ya, saya pernah membaca ya, kecenderungan orang-orang muda mengakhiri hidup atau bunuh diri di negara-negara seperti Jepang, Korea itu tinggi dibanding negara lain, tinggi. Nah, ini yang membahayakan. Nah, kita anak-anak muda kita nggak boleh sampai mengarah ke sana, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka bekal kebenaran firman Tuhan itu bukan penting, tapi sangat penting bagi orang-orang muda. Biar nanti ini yang mengarahkan kita. Secara akademis kita sudah memiliki kualitas yang bagus di atas rata-rata, tetapi rohani kita juga diisi oleh kebenaran firman yang akan mengarahkan kita sehingga hidup kita itu benar, perjuangan kita itu menuju ke arah yang benar ya. Makanya saya katakan jiwa seseorang itu selalu ada ketergantungan terhadap sesuatu, selalu ada ketergantungan terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Ini masalah, sesuatunya itu apa ya. Jiwa seseorang itu selalu ada ketergantungan terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa apa? Karir di kantor. Wah, dia begitu mania kerja, yang katakan workaholic, kerja tidak mengenal waktu sampai melupakan istri, anak, tidak punya waktu untuk istri dan anak, apalagi untuk ibadah. Karena apa? Dipengaruhi, ketergantung oleh karir itu. Bagaimana dia merintis karir atau usaha, dia sedang usaha. Nah, ini yang bisa menyetir ketergantungan dengan apa? Hobi-hobi. Nggak bisa lihat tanggalan merah. Begitu ada tanggalan merah langsung cowok sama gengnya, mancing lah, motoran lah, kemana lah. Ya, ini ketergantungan dia dengan apa? Barang-barang branded. Kalau punya ada laptop yang tipe baru, HP tipe baru, kita nggak bisa nggak ngikutin. Selalu ada keinginan untuk ganti. Belum lagi nanti mobil, belum lagi nanti motor. Jadi kita ini banyak ketergantungan, dan keindahan-keindahan dunia seperti itu memang itu yang akan bisa menjebak kita. Yang akhirnya kita tidak ada tertarik, tidak ada beban, tidak ada kerinduan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, itu yang membahayakan. Ya. Jadi pada masa muda ini benar-benar jangan kita lewatkan. Karena kalau kita tua, kita nggak punya waktu. Ya, daya ingat kita menurun, fisik kita lemah. Belum lagi kalau misalnya Tuhan izinkan kita stroke, sudah. Kalau udah stroke gimana? Ya, belum lagi nanti banyak macam-macam. Kita mulai penyakit menggerogoti. Boro-boro kita memikirkan belajar firman, kita dicekam rasa ketakutan karena penyakit yang menggerogoti kita. Sudah, nggak ada waktu untuk kebenaran firman Tuhan. Maka sangat benar kalau ingatlah penciptamu pada masa muda. Artinya pada masa muda itu benar-benar kita harus semaksimal mungkin kebenaran itu mengisi bejana hati kita. Nah, ini yang bisa membahayakan kita. Nah, kebenaran yang ketiga, hari-hari yang malang akan mendekat. Dikatakan kan, sebelum tiba hari-hari malang mendekat dan tahun-tahun yang kukatakan. Nah, jadi hari-hari yang malang akan mendekat. Artinya tiga hal yang hari-hari malang itu artinya apa? Ada tiga hal yang pasti kita alami. Tiga hal ini pasti dialami semua orang, yaitu apa? Persoalan hidup ini, semua orang pasti akan menghadapi persoalan hidup ini. Yang kedua apa? Sakit penyakit, pasti orang akan menghadapi ini. Yang ketiga apa? Semua orang pasti meninggal. Ya. Jadi ini tak seorang pun bisa menghindarkan, siapapun tidak bisa menghindarkan dari tiga hal ini. Dan bagaimana kita mengantisipasi? Bagaimana kita mengantisipasi? Nah, ini yang seringkali saya katakan, ya, nilai akademis, kemampuan intelektual kita seringkali tidak bisa menjawab persoalan hidup ini, tidak bisa menjawab sakit penyakit ini. Kita kadang-kadang panik, padahal dia seorang S2, S3 atau dokter, tapi kalau udah sakit dia bisa blank,
Apalagi di ujung maut belum tentu dia bisa merespon dengan benar. Ya, ini yang harus kita antisipasi. Setiap kita pasti kok ada persoalan hidup, persoalan kita dengan pasangan hidup kita. Kalau enggak nanti persoalan kita dengan orang tua atau mertua. Kalau enggak nanti persoalan kita dengan anak-anak kita, dengan menantu kita, dengan cucu-cucu kita. Selalu ada. Jadi kita itu selama kita masih hidup ini pasti ada persoalan hidup. Ya. Nah, bagaimana kita merespon persoalan demi persoalan ini dengan baik sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Ya, memang semua akhirnya bisa merespon semua persoalan hidup itu bisa merespon. Tapi masalahnya apa? Responnya itu benar atau tidak. Itu yang penting. Ya. Dan kenyataannya kan banyak keluarga rumah tangga Kristen, dia cerai tidak, tapi akrab harmonis juga tidak. Karena dia sadar bahwa rumah tangga orang Kristen tidak boleh cerai, dia memang nggak cerai, tapi tidak harmonis dalam rumah tangga itu. Mungkin yang pria punya will, yang wanita juga punya pria idaman, dan bisa, tapi memang nggak sama-sama nggak cerai. Lah, ini rumah tangga macam apa? Nah, kalau udah begitu, udah anak-anaknya kita bisa membayangkan. Kalau potret rumah tangga seperti ini, pasti anak-anaknya juga pasti akan menyedihkan. Karena orang tua itu tidak fokus. Nah, semua ini akan bisa kita atasi kalau ketika kita muda, kita memiliki bekal pemahaman firman Tuhan yang kuat. Tuhan akan mengajar bagaimana menyelesaikan masalah demi masalah ini. Ya. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Karena ketika kita salah merespon dalam satu persoalan hidup, itu akan dilihat pasangan hidup kita, dilihat anak-anak kita, dilihat orang tua dan mertua kita. Dan di situ kita akan ketahuan kualitas kita itu seperti apa. Dari cara kita merespon tuh orang akan bisa menilai, oh ternyata kamu tuh hanya segini kualitasnya. Itu sudah. Ya, kadang-kadang tidak jarang kita melihat seorang S2 ini, tapi cara meresponnya nggak bagus terhadap persoalan. Ya sudah, namanya jadi jelek di keluarga besarnya, di perusahaannya jelek karena dia tidak memiliki respon yang benar. Nah, yang keempat dikatakan kesenangan yang kita nikmati selama ini adalah semu. Ya, dikatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini artinya apa? Akhirnya orang itu ketika di ujung maut, ketika semua itu di ujung maut, ya di ujung maut itu tidak harus sekarat, tapi ketika sudah tergeletak secara fisik, dia nggak punya kemampuan apa-apa, sudah tergeletak hanya makan, minum, disuapi, gitu. Nah itu di ujung maut dia bisa mengatakan, ternyata selama ini yang saya perjuangkan, kesenangan-kesenangan yang saya perjuangkan itu hanya semu. Ingat, itu hanya semu. Dikatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pasti orang ini tidak pernah merasa senang, tidak akan pernah merasa bangga. Sekalipun mungkin dia memiliki anaknya semuanya S1, S2, menantunya begitu, cucu-cucunya hebat. Tapi kalau di dalam jiwanya kosong, dia tidak ada kebenaran firman Tuhan, tetap rasa takut itu akan terus menggelayut. Ketakutan itu pasti dihadirkan Tuhan. Akhirnya dia akan mengatakan, tidak ada kesenangan bagi. Ya, jadi kesenangan itu memang, makanya yang baik ketika kita masih muda, kita harus bisa mengatakan, itu semu. Nanti akhirnya pasti kita tinggalkan. Orang yang kita kasih pun pasti kita tinggalkan. Apakah itu istri kita yang kita kasih, suami yang kita sayangi, anak-anak kita yang dulu kita timang-timang, kita banggakan, pasti akan kita tinggalkan, atau mereka yang meninggalkan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu hanya berurusan dengan Sang Pencipta. Udah, itu urusannya dengan Sang Pencipta. Nah, ini yang menjadi peringatan bagi Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika kita hidup ini harus ada orang yang mengingatkan hal ini. Maka kenapa orang itu harus rajin ke gereja,
orang itu harus rajin baca Alkitab. Yang terlebih orang itu harus rajin duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Nah, ini mengingatkan bahwa hidup itu hanya seperti itu loh. Jadi jangan takabur. Yuk sekarang oke lah, taruhlah yuk sekarang bupati atau gubernur atau bahkan lebih dari itu. Tapi akhirnya yuk berurusan dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Kita urusan kita dengan Tuhan. Nah, selama hidup ini apakah kita memperlakukan dia dengan benar? Kalau kita memang memperlakukan Sang Pencipta Allah Bapa ini dengan benar, tentu kita akan menggelar hidup dengan benar. Tentu, nggak mungkin kita memperlakukan dia dengan benar terus hidup kita berantakan seenaknya, nggak mungkin. Itu namanya orang yang tidak menghormati, orang yang tidak takut akan Allah. Korupsi seenaknya, selingkuh seenaknya, ya, menghabisin musuh-musuhnya seenaknya, itu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka ketika kita ada di dunia itu, yang penting carilah perkara di atas, pikirkanlah itu, dan matikanlah dirimu dari segala keinginan daging. Terus pasal 3 kan, carilah perkara di atas, bukan yang di bumi. Itu yang penting. Carilah perkara di atas. Ya, bukan berarti terus kita nggak kerja, kita nggak kuliah, enggak, tetap. Jadi sementara kita kuliah, sementara kita kerja keras, tapi di saat itu juga kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu terus klik, nyambung. Jadi jangan putus nyambung, jadi terus nyambung. Ya, maka Alkitab mengatakan apapun yang kamu lakukan, baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini ujungnya itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, harga diri, nilai diri kita, enggak ada. Akhirnya kita semua akan meninggalkan semua yang kita miliki. Kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih. Enggak ada yang kita bawa, enggak ada yang kita bawa. Hanya karakter ilahi itu yang mestinya bisa kita persembahkan. Itu yang menyertai kita ketika kita menghadap Sang Pencipta. Ya, ini pesan dari kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya. Memang berat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kalau ada keinginan kuat, maka Roh Kudus akan memampukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin.